cek. Tes. Indo ambe para pemuda dan anak-anak 2000 tahun yang lalu setelah Yesus mati dan dikuburkan, saat-saat mencekam seperti yang mirip kita sedang jalani sore ini, juga mencekam semua yang sedang sedih kehilangan Yesus. Yesus ada di kubur dan murid-muridnya sungguh merasakan kesedihan. Kita akan menghayati suasana itu dalam tangisan melalui pujian. Mari kita berdiri. Bating. Umba karina mi
mapa di tongan puangku. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih Kristus kiranya menyertai kamu dalam ibadah ini. Menyertai. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Karena itu, mari kita merenungi ketidaksempurnaan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Melalui Sabtu Sunyi ini, marilah masing-masing kita memeriksa diri dengan penuh kerendahan hati. Kita mengaku dosa di hadapan Tuhan melalui doa-doa pribadi kita. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerahnya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amin.
baru. Karena bagi pohon masih ada harapan apabila ditebang ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti bertumbuh. Mazmur 31 ayat 1 sampai 19. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah aku serahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setia-Mu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela. Menakutkan bagi tetangga-tetanggaku dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Mati kalemi o puangko.
soro benangku. Sebuah puisi dari seorang ibu. Shalom, saudara-saudaraku, berikut ini adalah sebuah refleksi dari minggu-minggu sengsara yang telah kita lewati. Bahwa Kristus tidak pernah lelah memberikan kasih-Nya, bahkan menebus hidup kita. Dan sebuah kegalauan, karena rupanya kita sering lelah mengulurkan tangan. Burung gereja dan sesosok doa tua. Ada galau di hati di petang kering itu. Entah galau apa yang bergelut di kalbu ini. Di petang bening hening itu, saat ku amati burung-burung gereja yang terbang simpang siur, ia gelisah, ia menari, menyanyi atau menangis. Mungkinkah lapar atau kesepian? Di rumahnya yang selalu temaram dan hanya berhias gentah kusam, yang tak pernah lagi berdentang, dia dan anak-anaknya ikut masuk di suatu menara gereja, tetapi sesekali menggelengkan kepala saat menyimak khotbah-khotbah kidung puja dan doa-doa yang selalu diupayakan membumbung ke atas, bertempat di mana menurut manusia adalah tempat Tuhan bermukim. Tapi si burung gereja tua tidak demikian, karena pernah sekali waktu ia ikut membumbung mengikuti sebuah doa yang mencari Tuhan. Disibaknya awan yang compang-camping, ditembusnya lapis-lapis atmosfer, matahari, bulan dan gemintang telah terlalui, tapi tak juga berjumpa dengan Sang Pencipta. Pengharapannya hilang dan dia pun tercampak kembali ke bumi, ke kehidupan yang terbelah-belah, bersandiwara, terdampar di suatu hunian orang-orang terpinggirkan. Dan di situ dia melihat Tuhan sedang membalut luka hati seorang ayah di suatu rumah yatim piatu, dan di sana dia melihat Tuhan sedang menidurkan seorang gadis kecil kurus kering sambil menembang litani tentang domba yang berkulit serigala.
dan lama-lama betul-betul menjadi serigala. Di sebuah rumah singgah kaum gelandangan, dan dia melihat Tuhan tersenyum sambil menyuapi seorang ibu menyusui yang telah berhari-hari tidak makan. Di gedung parlemen dan gedung-gedung tempat keadilan seharusnya ditambal dan disulam, malah dikoyak-koyak, dicampakkan. Dia melihat Tuhan dengan mata penuh amarah dan berlinang air mata, karena dia selalu kalah voting. Ya, karena memang Tuhan hanya sendirian. Sejak itulah si burung gereja selalu terbang gelisah tak kunjung diam, hingga dia menemukan sebuah menara sunyi bergentah tak terawat itu untuk tempat berteduh dan merekatkan kepak sayapnya. Minggu pagi dia tersentak karena ruang bawah menara itu adalah tempat beratus orang mencari Tuhan seperti tempatnya dahulu. Dia pun mengintip lewat lubang angin yang tak begitu lebar, dan di barisan agak ke tengah dia termangu melihat doa yang pernah membumbung tinggi bersamanya. Duduk tapi telah begitu usur, telah teramat tua, dan sayap-sayapnya telah terkulai, mungkin telah patah. Si burung gereja tua itu pun meraung menembus kabut antara bumi dan akhirat, menerobot sekat-sekat dogma yang kaku dan berbisik. Saudaraku, tak perlu lagi engkau membumbung tinggi. Langkahkan saja perlahan kaki rentahmu ke lorong-lorong gelap dunia, ke ruang-ruang kumuh ciptaan manusia. Di sana Tuhan yang baik itu menantimu. Sungguh Dia ada di sana. Perlahan, perlahan saja kekasihku. Saudaraku, puisi ini jangan pernah diambil hati, karena ini hanyalah sebuah kegalauan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Di Sabtu yang sunyi ini Tuhan, ketika para murid dalam ketakutan, dalam kesedihan, dalam rasa kehilangan, kami pun merasakannya Tuhan. Merasakan Tuhan yang mati bagi kami. Merasakan duka karena dosa-dosa kami. Merasakan bahwa kami sungguh membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami datang Tuhan, kami datang saat ini merenung di hadapan-Mu. Memohon kasih pertolongan Tuhan. Di Sabtu sunyi ini Tuhan, kami kembali datang melihat diri kami di hadapan Tuhan. Memohon tuntunan Tuhan untuk setiap karunia kasih dan pengorbanan yang Tuhan telah lakukan bagi kami. Buka hati kami Tuhan. Jangan biarkan kami hanya merenungi Sabtu sunyi ini pada saat ini. Tapi biarlah Tuhan yang mati, Tuhan yang ada di alam kubur yang kami peringati saat ini,
Sungguh-sungguh adalah Tuhan yang hidup dalam hidup kami. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu yang Kau pakai untuk mewartakan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah bagi kami semua ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Ayub 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Ayub 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan. Setelah mati tidak ada harapan lagi. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menjunjung pandanganmu kepada orang seperti itu dan membawanya ke hadapanmu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jika hari-harinya sudah pasti, jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu darinya, dan biarlah ia beristirahat, hingga ia dapat menikmati harinya seperti buruh upahan. Sesungguhnya masih ada harapan bagi pohon. Jika ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Meskipun akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tunggulnya mati di dalam debu, bersemilah ia setelah diciumnya air, dan mengeluarkan ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, tak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut lalu menjadi kering, demikianlah manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Sampai langit lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Ah, kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkamu surut, juga menetapkan waktu bagiku dan mengingat aku. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Aku akan berharap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba kelepasanku. Engkau akan memanggil dan aku pun akan menyahut. Engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Sungguh pun engkau menghitung langkahku, engkau tidak akan memperhatikan dosaku. Pelanggaranku akan termatrai dalam pundi-pundi, dan kesalahanku akan kau tutupi rapat-rapat. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kedua dari 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 11. Pertama Petrus 4 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani,
ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya, maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka yang sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh orang-orang, sesuai yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Hosiana. Injil menurut Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai 42. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Amin. Sabdamu abadi. Sabdamu abadi, sulanglah kami yang mengikutinya, hidup sukacita.
hidup itu singkat, jalanilah dengan penuh penyerahan kepada Tuhan dan yakinilah bahwa bersama dengan Tuhan ada aman, tentram, ada damai sejahtera, ada sukacita. Kata-kata itu seakan-akan sering kali seperti bau buayan yang sering kali juga ternyata kalau kita melihat keadaan diri kita, dalam penyerahanmu kepada Tuhan semua akan baik-baik saja. Ternyata ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, itu tidak semudah yang dibayangkan. Kata-kata itu ternyata tidak selalu mampu menenangkan hati kita. Dalam penyerahan hidup, dalam kepasrahan hidup, keberimanan kita kepada Tuhan, toh realita kehidupan kita, kenyataan hidup yang harus kita jumpai, ada begitu banyak hal yang kemudian menyakitkan, yang seringkali membuat kita bertanya, meratap dan mempertanyakan, oh Tuhan, Anda susi ritika Tuhan, oh Tuhan, di mana kau Tuhan? Saya beriman sama Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, saya menaruh harap saya kepada Tuhan, tapi kenapa hidup saya? Kenapa kenyataan yang harus saya terima? Harus saya jumpai penyakit? Kenapa ketika saya dekat kepada Tuhan, kesepian, kesedihan, bahkan kata Ayub, ratapan-ratapan itu justru memenuhi kehidupan saya. Bahkan bisa jadi ketika saya dekat kepada Tuhan, kematian pun tidak menjauh dari kehidupan saya. Kenyataan-kenyataan hidup yang tidak bisa juga kita pungkiri membuat kita begitu rapuh di hadapan Tuhan. Saya beriman kepada Tuhan, tapi kenapa hati saya begitu rapuh? Saya beriman kepada Tuhan, tapi saya masih mempertanyakan Dia ada di mana? Kira-kira seperti itulah gambaran hidup beriman kita yang digambarkan Ayub. Hidup yang seperti bunga yang indah, tapi pada akhirnya dia akan layu dan mati. Hidup yang seperti bayang-bayang yang sebentar nampak namun kemudian dia hilang. Hidup yang sekarang indah namun ternyata sangat menyedihkan. Dia akan cepat berlalu. Dia penuh beban, penuh kesusahan. Tidak ada hidup penuh dengan sukacita. Dan itulah realita yang kita alami hari ini. Tidak ada seorang pun anak-anak sampai orang tua yang kemudian bisa mengatakan hidupku penuh dengan sukacita. Di balik keindahan, di balik sukacita itu akan selalu ada juga pergumulan yang harus kita jumpai. Tapi itu namanya realita yang berpengharapan kepada Tuhan ketika kita harus menjumpai hidup yang penuh gumul, juang, kepahitan, kekecewaan, kesedihan. Tapi di sana juga ada pengharapan kepada Tuhan. Aku bersedih, aku meratap, tapi aku berharap kepada Tuhan yang empunya kehidupan ini. Aku menaruh harapku, aku menaruh kekuatanku, aku membawa segala bebanku kepada Tuhan yang maha kuat itu. Bahkan kata Ayub, kalau pohon saja yang ditebang bisa tumbuh, ternyata manusia tidak.
pohon ditebang masih ada pengharapannya, dia bisa tumbuh. Pertanyaannya, kalau manusia mati dapatkah ia hidup lagi? Tapi dalam pertanyaan itu, ia mengatakan, maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku, sampai tiba giliranku, sampai tiba kelepasanku. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Kalau aku mati, dapatkah aku hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku, sampai tiba giliranku. Ini realita, ini pertanyaan yang membawa kita pada sebuah perenungan di Sabtu Sunyi ini melalui kematian Kristus. Kristus yang mati. Kita merenung. Tuhanku mati. Di mana Tuhanku? Dalam keheningan kita bertanya, apakah Engkau sungguh mati, Tuhan? Kristus mati, tapi ia turun masuk dalam dunia orang mati. Kristus yang tersalib turun ke dalam dunia orang mati. Sebuah pesan yang mau mengatakan kepada kita tentang kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita bisa dibayangkan. Refleksikan bersama, kalau dunia orang mati saja Tuhan sudah pernah masuk. Sesuatu yang paling menakutkan dalam kehidupan kita kan kematian. Dan Tuhan pernah ada di sana. Bahkan Tuhan kalahkan itu. Pertanyaannya, apakah ada kemudian ruang-ruang dalam kehidupan kita di mana Tuhan tidak bisa masuk? Kalau yang paling menakutkan, yang paling mencengangkan, yang paling gelap sekalipun, yang paling kelam sekalipun Tuhan telah lewati. Apakah Tuhan tidak bisa hadir dalam sakitku? Apakah Tuhan tidak bisa hadir dalam kesepian yang saya rasakan? Apakah Tuhan tidak bisa merasakan kekecewaan, kekhawatiran, dan masalah-masalah hidupku? Seringkali kita diperjumpakan dengan kenyataan-kenyataan hidup, jalan-jalan hidup yang seakan-akan gelap, berliku, melelahkan. Adakah Tuhan berjalan bersamaku atau apakah Tuhan yang mati itu benar-benar mati? Tuhan tidak pernah mati. Tuhan melaluinya semua. Di tengah-tengah jalan-jalan gelap kehidupanmu, di tengah segala pergumulan yang kita alami, di tengah segala duka kita saat ini ketika kita datang merenung bersama dengan Tuhan, juga sepatutnya kita bertanya, di mana Tuhan dalam kehidupanku? Mungkin saya rapuh. Mungkin perasaan saya saat ini sama seperti murid-murid yang memilih bersembunyi.
berdiam diri dalam kesedihannya karena ketakutan guru yang dicintainya, guru yang diikutinya mati. Atau mungkin juga saat ini kita melihat kehidupan Yusuf Arimatea dan Nikodemus, orang yang selama ini begitu takut menunjukkan imannya sehingga harus sembunyi-sembunyi untuk bertemu dengan Yesus. Mengasihi Yesus dalam diam, tapi justru ketika pergumulan, ketika saat-saat genting, ketika Yesus justru mati, mereka datang menunjukkan keberaniannya. Peristiwa gelap, peristiwa genting, peristiwa menyakitkan tidak membuat para murid Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus tidak bertindak untuk sesuatu yang luar biasa. Justru dalam peristiwa genting, mereka tetap menunjukkan kasihnya kepada Tuhan, menunjukkan imannya kepada Tuhan. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan Bapak Ibu? Dalam saat-saat genting kehidupan kita, dalam saat-saat susah kehidupan kita, sudahkah kita renungkan? Tuhan itu sungguh ada. Tuhan tidak mati, tapi Tuhan hadir di setiap sisi ruang hidup saya. Tidak ada tempat dalam diri saya, tidak ada tempat dalam hidup saya di mana Tuhan tidak hadir. Yang harus kulakukan saat ini adalah kutunjukkan imanku, kutunjukkan keberanianku, kutunjukkan yang sesungguhnya bahwa Tuhan yang mati tidak benar-benar mati. Sabtu sunyi, Yesus yang tersalib, Yesus yang dikubur, Yesus yang terluka karena kita. Ia masuk dalam dunia orang mati. Ia masuk dalam hidupmu. Ia menguasai kita. Ia memelihara kita dengan caranya. Kita renungkan hidup kita. Perlahan kita pujikan pelengkap Kidung Jemaat 244. Sejenak aku menoleh. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan membuatku teguh. Jalan hidup penuliku, jalan kadang tanpa terang, tapi Tuhan memimpin. Tapi Tuhan
kita pelan-pelan sejenak aku menoleh pada jalan yang telah kutempuh. PKJ 244. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah kutempuh. Kasih Tuhanku peroleh membuatku terteguh. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik dipegangnya tanganku erat, bukan karena aku baik dipegangnya tanganku erat, bukan pula orang lain hingga aku didekat. Oh betapa aku dilimpahkan yang terbaik, dengan apa ku nyata kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena segala yang kita lakukan. Ia mati buat kita. Tapi karena cintanya untuk kita, Ia mati bagi kita. Kehidupan yang Tuhan karuniakan singkat. Perjalanan yang harus kita lalui seringkali tanpa terang, tapi sampai akhir hidupmu, sampai akhir hidup kita, yakinilah Tuhan membimbingmu. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami, dan ampunilah kami akan salah, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan suara Jemaat Rantai Pau.
di tengah rasa sunyi dan kehilangan. Pemazmur mengajak kita untuk tetap bersyukur. Aku hendak bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah mengetahui kesesakan jiwaku. Engkau tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Di heningnya malam ini. Heningnya malam ini, tulus dan rendah hati, bertelut berdoa padamu. Inilah bisikanmu. Apa yang aku miliki, tubuh dan jiwa ini, ku serahkan hanya padamu, kurban persembahanku. Berdosa, walau ternoda, tetapi darah yang kudus mensucikan diriku. Dan jati diriku kini bukan diriku lagi, melainkan Kristus Tuhanku hidup dalam diriku. Kita ulang kembali dari depan. Di heningnya malam ini, tulus dan rendah
kita berdoa. Di keheningan malam Tuhan, di Sabtu sunyi ini, dalam duka kami akan kematian Kristus yang kami peringati, dalam duka kami karena dosa-dosa kami, dalam duka kami karena pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan kami alami, kami hadir di sini. Tuhan melihat kami. Tuhan mengenal kami satu persatu yang hadir di sini. Kami akan mati, tapi bersama Tuhan, kami hidup di dalam Tuhan. Biarlah dalam hidup yang harus kami jalani, di setiap suka duka hidup yang Tuhan izinkan, kami tetap meyakinkan diri kami bahwa Tuhan yang mati, Tuhan yang dikuburkan, Tuhan yang juga bangkit akan menyertai langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan izinkan kami boleh hadir bersekutu di malam ini. Biarlah di kesunyian malam ini kami pulang Tuhan untuk terus merenungkan, untuk terus membagikan setiap cinta kasih Tuhan, setiap pengorbanan Tuhan yang tidak pernah mampu kami balas. Terus kami bagikan, terus kami nyatakan dalam perjumpaan kami bersama keluarga, dalam perjumpaan kami bersama dengan sesama kami, dalam perjumpaan kami dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan, bahkan dalam setiap waktu-waktu hidup yang Tuhan karuniakan, sampai pada akhirnya. Tuntun pelihara kami Tuhan dalam naungan cinta kasih Tuhan. Kami berdoa berserah Tuhan untuk panitia Hari Raya Gerejawi yang juga akan terus bekerja untuk kegiatan di hari esok. Tuhan menolong, Tuhan menguatkan. Setiap anggota majelis gereja, pendeta, penatua, diaken, kekuatan, kesehatan, sukacita dalam setiap tanggung jawab kami percaya Tuhan berikan. Bahkan bagi setiap kami yang hadir hari ini, ketika kami datang di hadapan Tuhan, kami percaya ketika kami naikkan doa-doa pribadi kami di hadapan Tuhan, Tuhan mendengar kami satu persatu. Tuhan mengenal kami satu persatu. Dan Tuhan tahu apa yang baik, apa yang indah yang hendak Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Jadilah kiranya Tuhan, dalam setiap permohonan-permohonan kami, dalam setiap syukur kami di hadapan Tuhan, bukan dalam kehendak kami yang penuh dengan dosa dan keterbatasan, tapi kiranya Tuhan, setiap doa yang kami naikkan Tuhan jawab dalam kehendak Tuhan yang penuh dengan damai dan sejahtera. Dengarkan kami yang datang memohon kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang telah mati, Allah kami yang bangkit, Allah kami yang hidup dan berkuasa dalam hidup kami. Amin. Kita bersama berdiri.
Pergilah, menaruh haraplah selama hari-hari pergumulanmu kepada Tuhan, sampai tiba kelepasanmu. Rendahkan hati di hadapan Tuhan, terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebab Yesus telah memiliki kita. Mari kita terus mendengar suara-Nya dalam keseharian ibadah kita. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku. Mengucap syukurlah, kita boleh merenungkan dan menghayati Sabtu Sunyi. Ada beberapa penyampaian dari panitia. Disilahkan. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan,
penyampaian untuk hari esok. Pertama, kalau malam ini kita berpakaian gelap, maka besok kita berpakaian cerah, yaitu putih. Yang kedua, besok hari Minggu, hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus, ibadah di jemaat Rantepao hanya dilaksanakan 2 kali, yaitu pukul 6.00 dan pukul 18.00 atau jam 6 sore malam. Demikian penyampaian dari panitia. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Oh ya, berikut rupanya ada snack disiapkan oleh seksi konsumsi, tidak tahu apa ya. Silakan seksi konsumsi mengisi acara ini. Ya, lampu boleh dinyalakan. Terima kasih pada panitia. Demikian ibadah Sabtu Sunyi kita pada sore hingga malam hari ini, Bapak Ibu. Terima kasih atas kebersamaan kita dan silakan menuju ke ruang konsumsi.